dan dibuka oleh Dava. 3, 2, 1. Oke, mungkin boleh mute dulu kali ya, biar suaranya juga nggak terlalu berisik. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam Bunga, selamat malam Galang. Jadi malam hari ini kita bakal sedikit sharing-sharing gitu ya tentang teori apa aja sih yang kita udah pelajari gitu di teori komunikasi ini. Dan nanti dari kalian boleh banget nih ngejelasin masing teori yang udah dipelajari, sharing ke kita gitu, sharing ke aku, sharing ke Galang, dan masing-masing kita boleh juga saling ngadepin. Nah, karena ini kita bakal bahas 3 teori ya. Teori pertama ini bakal dibahas sama Galang, teori kedua bakal dibahas sama aku sendiri, Dava, dan teori ketiga bakal dibahas sama Bunga. Dan boleh silakan Galang, kamu boleh share-share ke kita nih tentang teori. Galang suaranya masih di mute. Oke, sorry. Oke, jadi di sini aku membahas teori dari George Herbert Mead yang dia membahas mengenai interaksi simbolik. Jadi aku mau bahas tentang definisinya dulu nih. Jadi simbolik interaksi ini istilahnya itu mengacu pada bahasa dan gerak tubuh yang digunakan seseorang untuk mengantisipasi cara orang lain merespon. Jadi interaksi simbolik ini mengutamakan pentingannya makna yang diberikan oleh individu dalam interaksi sosial. Jadi simbol-simbol seperti bahasa, gestur, dan tindakan sosial ini menjadi penting dalam memahami cara manusia membangun realitas sosial. Oke, nah dari definisi ini tuh ada sebuah sejarahnya sendiri nih. Jadi sejarah teori interaksi simbolik ini pertama kali digagas oleh George Herbert Mead. Nah, Mead ini adalah seorang profesor filsafat dari Universitas Chicago selama 3 dekade pertama pada abad ke-20, yang mana saat itu teorinya tidak dicatat dalam bentuk tulisan seperti buku dan risalah yang disusun secara sistematis. Jadi, Mead ini hanya mengungkapkan teori melalui ucapan-ucapannya saja. Nah, setelah beliau wafat, kemudian para murid mengumpulkan catatan-catatan yang juga dan juga percakapan yang pernah dilakukan untuk menerbitkan pikiran atas namanya. Nah, salah satu muridnya itu bernama Blamer yang menciptakan istilah interaksi simbolik karena frasa tersebut itu menggambarkan aktivitas paling manusiawi dan memanusiakan yang dilakukan manusia seperti berbicara satu sama lain. Nah, Blamer ini juga mengemukakan 3 premis, yaitu makna, bahasa, sama pemikiran. Nah, premis-premis ini tuh membawa kesimpulan itu mengenai penciptaan diri seseorang dan sosialisasinya ke dalam masyarakat yang lebih luas. Nah, mungkin aku membahas mengenai makna, bahasa, sama berpikir. Di sini makna itu pada intinya, oke, kamu jelasin sedikit nih. Di makna ini Blamer mengatakan bahwa manusia itu bertindak berhak terhadap orang atau benda berdasarkan makna yang mereka berikan pada orang tersebut. Nah, di chapter ini juga di pembahasan ini, Mead mengilustrasikan dalam salah satu drama wanita yang berjudul Jane Wagner, One Woman Play the Search for Seek of Intelligent Life in the Universe. Tokohnya itu ada tradisi seorang gadis di kota yang melihat perspektif masyarakat di jalan. Nah, singkatnya, si Tradi ini menanyakan pada seseorang bahwa apakah aku gila, dan orang itu menjawab ya. Nah, cara kerangka komunikasi ini berpikirnya ini adalah stimulus interpretasi respon. Artinya tuh bahwa pemikiran stimulus atau sebuah rangsangan itu kemudian menimbulkan sebuah respon atas jawaban yang dia lakukan. Dalam kata lain, manusia bertindak pada apa yang mereka pikirkan, pada apa yang mereka terima. Jadi intinya itu memahami sebuah makna. Terus yang kedua ini ada bahasa. Premis kedua dari pendapat Blamer ini bahwa makna itu muncul dari interaksi sosial yang dilakukan satu sama lain. Dengan kata lain, makna ini tidak melekat pada objek, nggak cuma objek aja gitu loh. Itu ada sebelumnya keadaan alami. Nah, dengan kata lain, Blamer ini memberikan sesuatu pandangan itu terhadap bahasa. Terus juga di sini
Nah, intinya itu bahasa merupakan alat utama yang digunakan manusia untuk memberikan makna kepada objek dan mengomunikasikan pemahaman mereka kepada orang lain. Dalam teori interaksi simbolik ini tuh, bahasa tuh nggak hanya dipahami sebagai alat untuk menggambarkan dunia, tapi juga dipakai buat cara untuk memengaruhi interpretasi dan tindakan orang lain melalui penggunaan simbol-simbol itu sendiri. Nah, poin yang ketiga ini dari Blammer ini cara berpikir. Nah, penganut interaksionis simbol menggambarkan berpikir sebagai percakapan batin. Jadi Mead itu menyebut dialog batin ini sebagai minding. Nah, Mead ini mengatakan ketika kita tidak memerlukan dorongan apapun untuk melihat sebuah kita secara alami berbicara kepada diri kita sendiri. Jadi intinya tuh cara berpikir ini tuh merupakan sebuah proses interaksi terhadap diri kita sendiri melalui apa yang kita lihat untuk meresponnya. Jadi ketika kita melihat objek, kita itu berpikir terlebih dahulu untuk melakukan respon yang bakalan kita lakukan. Nah, dari tiga poin ini itu merupakan pandangan dari Blammer. Nah, dalam chapter ini juga ada pembahasan mengenai diri tentang refleksi dalam kaca yang terlihat. Nah, dari makna yang udah dibahas tadi, ada makna, bahasa, dan pemikiran, itu tuh saling terhubung erat. Kita akan mampu memahami konsep diri kita sendiri. Nah, pada intinya, di pembahasan ini tuh membahas mengenai I dan me. I itu sendiri penilaian subjektif mengenai bagaimana diri seseorang dimaknai berdasarkan sudut pandang orang itu sendiri, atau istilahnya dia memandang hasil dari perspektif diri dia sendiri, sedangkan Mi itu penilaian objektif mengenai diri seseorang berdasarkan sudut pandang orang lain. Itu inti dari pembicaraan diri di sini. Nah, kemudian di poin selanjutnya itu ada masyarakat. Nah, inti dari pembahasan ini itu masyarakat merupakan komponen untuk melakukan tindakan seseorang. Jadi, masyarakat itu komponen penting untuk terciptanya interaksi yang dimulai dari keluarga, teman, sampai sekolah. Jadi intinya tuh masyarakat itu komponen utama manusia untuk merubah dari tingkah laku, dari tindakan-tindakannya, dimulai dari hal kecil dari keluarga, teman, sampai sekolah. Terus di pembahasan ini juga ada contoh-contoh interaksi simbolik, seperti menciptakan realitas, penelitian yang bermakna, penamaan, manipulasi simbol. Jadi inti dari topik ini, chapter ini tuh membahas mengenai tiga pembahasan George tiga pembahasan Blammer, yaitu makna, bahasa, dan pemikiran. Mungkin itu aja yang bisa disampaikan dari chapter ini. Maaf kalau. Oke. Oke, terima kasih Galang penjelasan teorinya tadi cukup lengkap dan cukup baik ya Galang. Boleh applause, applause. Wow, jujur kayak Sendiri bukan cukup gabung. lengkap tapi sangat lengkap ya. Sangat Aku lengkap jadi ya, sangat lengkap. iya Kan? sangat lengkap sekali mulai dari Sangat lengkap. historinya, sejarahnya juga. Mungkin aku udah boleh izin menanggapi nggak sih tadi dari pembahasannya Galang? Gak yang berat-berat banget aku nanggepinnya, kayak cuma ya Boleh, ringan-ringan saja lah, santuy. Dan tegang sekali boleh, boleh. mukanya. Oke, jadi tadi tuh aku cuma mau kayak sempet denger, jadi bagaimana cara kita merespon orang lain itu ya, intinya tuh kayak bagaimana cara kita memaknai juga kan. Misalkan nih kita ngobrol sama orang, berarti bisa dong misalnya kita ngobrol sama orang ini terus kita ngerasa orang ini tuh kayak oh jangan-jangan dia marah gitu sama kita. Itu muncullah persepsi kayak semacam konflik gitu di dalam diri kita dan akhirnya cara kita menerima dan merespon ke orang tersebut tuh jadinya berbeda gitu. Apakah itu termasuk contoh di sehari-harinya? Yap, itu makna dari apa yang aku bahas di sini. Jadi makna itu kan tergantung dari pandangan kita. Namun dari makna ini kita harus membuktikan secara nyata bahwa makna ini sesuai apa yang di diri kita apa enggak gitu loh. Jadi kita perlu menanyakan kepada orang lain apa makna sebenarnya dari yang dia sampaikan. Jadi gini loh, makna yang kita pikirkan itu harus relevan dengan makna yang orang lain maksud itu sendiri. Jadi jangan sampai yang tadi Bunga bahas itu uh, makna yang kita pikirkan kalau dia itu marah, ya belum tentu itu baru makna dari kita. Kita harus mengetahui aslinya itu seperti apa. Seperti itu. Wah, Jadi kita Iya, harus
Intinya tuh kayak jangan miskomunikasi, jangan cepat menarik kesimpulan, dan ini ya, jangan kayak jangan sampai ada multitafsir gitu loh, maknanya kayak bisa ambigu gitu, berbeda-beda. Benar-benar. Oke, oke. Jadi yang aku tangkap itu tujuan komunikasinya harus tetap sama ya, antara baik itu dari komunikator maupun dari komunikan gitu. Oke, thank you Galang. Yep. Sangat sangat keren. Ya, kalau dari aku tanggapannya ini Lang. Berarti kalau kita ini komunikasi harus benar-benar ini memperhatikan lawan bicara kita siapa biar komunikasi kita tuh efektif. Karena empati yang kita berikan itu harus sampai gitu kepada komunikan kita. Mantap. Yes, keren. Mungkin selanjutnya aku kali ya yang bakal jelasin ke teman-teman nih teori 2 nih. Boleh. Gimana? Silakan. Boleh ya. Oke, jadi di sini aku udah sedikit merangkum ya dari teori yang udah aku pelajari dan aku bakal sharing ke teman-teman semuanya nih. Jadi di sini aku bahas teori yang kedua, itu ada yang namanya teori Coordinate Management of Meaning yang dikemukakan oleh Barnett Pease dan Vernon Cronon. Dari Galang boleh di-mute dulu nggak nih, Lang? Sorry. Aman. Iya, jadi teori ini tuh dikemukakan ya tadi oleh Barnett Pease dan Vernon Cronon. Nah, teori ini tuh muncul dari sebuah keresahan mereka berdua nih, para teori dan ahli kita nih, bahwa sebenarnya model komunikasi yang sering kita temukan gitu dari mulai Laswell dan lain sebagainya yang pernah teman-teman baca, itu tuh nggak dominan memperhitungkan cara komunikasi yang sebenarnya terjadi. Nah, pada kuncinya di situ bahwa Vernon Cronon dan Bernard Pease ini merasa bahwa model komunikasi yang ada ini tuh dia nggak melihat secara realitas yang sebenarnya terjadi itu apa gitu. Dan model yang ada ini hanya terlalu fokus kepada isi pesan dan gagal ini melihat pola komunikasi yang sebenarnya terjadi. Nah, maka dari itu teori ini muncul sebagai sebuah alternatif untuk menawarkan 4 plan gitu yang membantu kita dalam memahami bagaimana proses komunikasi ini berlangsung dan memberikan sebuah alat untuk kita berkomunikasi. Karena yang kita tahu kan bahwa selama ini tuh komunikasi itu terjadi karena ada beberapa model gitu yang umumnya ya ada sumber, ada pesan, ada saluran, ada penerima. Itu udah kita tahu semua lah. Tapi di sini aku bakal ngejelasin teori-teorinya dari Barnett Pease dan Vernon Cronon ini. Nah, mereka berdua ini menyampaikan atau memperkenalkan ya, ada 4 teori manajemen koordinasi makna disebutnya. Dan 4-4 ini aku bakal jelasin. Yang pertama itu mereka bilang bahwa teori manajemen koordinasi makna ini sangat penting ya dalam membentuk dunia sosial kita. Itu yang menjadi highlight bahwa membentuk dunia sosial kita. Nah, kita bisa tahulah bahwa dalam berkomunikasi ini kita ya berinteraksi dengan orang dan orang itu berinteraksi dengan kita, maka akan menciptakan sebuah dunia sosial yang baru gitu. Dan ini berhubungan juga dengan cara kita berkomunikasi satu sama lain. Mungkin ini aku bisa contohin secara langsung ya ketika kita sedang komunikasi sekarang atau kita bisa diskusi sama teman gitu ya dan menentukan topik-topik tertentu yang akan kita bawa gitu. Dan kita akan berkomunikasi secara intens. Kita bakal ngelihat dari bicaranya, dari ekspresi wajahnya, dari sikapnya itu kayak gimana. Dan itu kan membentuk sebuah hubungan yang berarti bahwa ketika kita berinteraksi dan situasinya itu saling hangat, saling mendukung, dan mempunyai mindset yang berbeda, mempunyai growth mindset, itu maka akan menciptakan sebuah hubungan yang lebih erat dan harmonis gitu. Dan berbanding terbalik ketika teman-teman diskusinya itu saling bertengkar, saling mengkritik, dan menghargai satu sama lain, ya itu pasti bakal membentuk dunia sosial yang tegang dan tidak menyenangkan gitu. Jadi membentuk dunia sosial kita ini dalam artian ada sebuah rasa yang ingin kita sampaikan sehingga komunikasi kita itu menjadi ada dampaknya gitu untuk di dalam sebuah kelompok itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, teori ini juga bilang bahwa cerita yang kita ceritakan kayak gini kan kita lagi cerita-cerita gitu. Kita yang ceritakan ini adalah
kehidupan sosial kita yang nggak sama dengan pengalaman apa yang kita alami dan dalam interaksi sehari-hari gitu. Nah, mungkin ini kedengarannya agak sedikit paradoks gitu ya, bahwa sebenarnya kehidupan sosial yang kita alami sekarang ini nih dan apa yang kita ceritakan tuh sebenarnya nggak selalu sama gitu. Nah, nanti di teori yang kedua ini kita bakal tahu bahwa sebenarnya kok bisa sih kita tuh cerita apa yang nggak sesuai dengan kita alami ya gitu. Jadi ada sebuah eh, bagian gitu yang disebut analisis LUT. Analisis LUT ini mengidentifikasi bahwa cerita-cerita yang kita sampaikan itu sebenarnya kita bisa analisis loh. Ya. Yang pertama itu ada yang disebut cerita yang dijalani. Kita tuh sering cerita apa yang sebenarnya kita lakukan dan apa yang sebenarnya sedang kita lakukan. Gitu. Itu ada proses jenis cerita itu. Tapi ada juga nih yang kedua bahwa ada cerita yang tidak kita ketahui dan kita pun ya jelas kita nggak oversharing ya bahwa kita tuh akan menyampaikan cerita-cerita nggak semuanya gitu. Ada informasi-informasi yang kita simpan, ada informasi yang kita hilangkan. Nah, yang ketiga, ada cerita yang tidak bisa kita ceritakan gitu dan kita tidak bisa katakan ke orang lain bahwa kita punya hal-hal yang apa yang kita harus katakan, apa yang kita harus akui gitu kepada orang-orang. Terus yang selanjutnya ada cerita yang tidak bisa diceritakan. Sebenarnya intinya sama, bahwa ada cerita yang bisa diceritakan, ada yang tidak bisa diceritakan, ada yang perlu diceritakan gitu. Tapi di sini cerita yang tidak bisa diceritakan itu bahwa cerita yang dilarang atau cerita yang terlalu menyakiti bagi kita untuk diceritakan. Nah, bahwa kan kita tahu ya bahwa dalam proses kita dinamika sosial ini ada trauma dan lain sebagainya, dan biasanya itu akan menimbulkan sebuah luka-luka gitu. Makanya ada hal-hal yang ceritanya kita nggak bisa ceritain nih, atau kalau kita ngingat itu kayaknya bakal jadi suatu trigger buat diri kita deh. Nah, makanya teori ini tuh ngejelasin bahwa ada cerita yang tidak bisa diceritakan. Terus yang selanjutnya nih yang terakhir ada penceritaan cerita. Jadi kita tuh selalu bertanya gitu ya kepada diri kita sendiri gitu dengan kata kenapa dan mengapa gitu. Jadi kalau kita dalam bercerita ini ya pasti selalu ada kata mengapa itu bisa terjadi, mengapa kita mengatakan itu, mengapa kita cerita itu, dan mengapa itu harus diceritakan gitu. Nah, itulah tadi um, sebuah klaim yang kedua ya, bahwa kehidupan sosial ini kita nggak selalu sama dengan apa yang kita ceritakan tuh dijelasin di situ. Nah, yang selanjutnya yang ketiga, klaim yang ketiga ini bahwa kita ini akan mendapatkan apa yang kita berikan dalam interaksi kita dengan orang lain gitu. Semisal contohnya gini, kita kan sering apa ya, sering nyalahin orang gitu ya, sering marah sama orang gitu. Nah, maka ketika kita jelaskan, kita mempunyai reaksi itu kepada orang lain, maka kemungkinan besar itu kita akan menciptakan sebuah hubungan yang, penuh sebuah pertahanan gitu. Jadi kalau kita semisal bertanya gitu kepada orang secara tulus, secara ingin tahu, maka akan tercipta sebuah hubungan yang terbuka gitu. Jadi ya ada hubungan timbal balik lah, ada sebab akibat. Kayak misalkan kita sekarang nih, kita saling ingin tahu, kita saling tulus ingin mengetahui, maka itu akan menjadi sebuah hubungan yang terbuka. Nah, begitupun sebaliknya kalau kita saling menyalahkan, saling saling wah, saling saling sama lain itu bakal sebuah menjadi hubungan yang bertahan gitu, ada sebuah benteng pertahanannya gitu. Nah, eh, yang keempat ya, ini yang terakhir gitu bahwa dari teori ini ngeklaim ya, teori coordinate management of meaning ini mengklaim bahwa kita ini bisa bikin dunia sosial kita jadi lebih baik. Dengan apa? Dengan cara kita mengerti dan mengelola cara kita berkomunikasi. Wah, lagi-lagi ini soal rasa ya. Bagaimana cara kita mengelola sebuah komunikasi ini bakal bikin dunia sosial kita tuh jadi lebih baik loh, bukan jadi lebih buruk gitu. Dan teori ini yakin bahwa kita ini bakal menciptakan dunia sosial yang bagus jika kita tuh paham bahwa gimana sih cara kita berkomunikasi dengan orang lain gitu. Karena ya kita tahu bahwa komunikasi itu punya efek, punya dampak ya. Dan dampaknya yang nggak selalu baik itu ada positif, ada negatif yang membuat kita tuh harus sadar gitu dan harus terlibat secara aktif dalam proses komunikasinya untuk menciptakan perubahan positif di dalam dunia sosial agar komunikasi yang kita ciptakan menjadi komunikasi yang efektif
apa pesan yang kita sampaikan itu menjadi dampak baik, pesan yang kita sampaikan itu menjadi sebuah pemahaman yang baik bagi penerima kita, bagi komunitas kita. Begitu teori yang aku bahas. Gimana? Keren, Dav. Tadi sempat dengar tentang masalah cerita yang dijalani, cerita yang tidak bisa diceritakan, wah. Terus juga komunikasinya memunculkan komunikasi yang efektif, anjir. Iya, kalau Galang nih sering ini nggak? Sering suka cerita gitu nggak lah? Tergantung momen, Dav. Ada sesuatu yang bisa diceritain dan ada sesuatu yang nggak bisa diceritain. Semua Iya, orang lah. teori ini menjawab lah. Teori ini menjawab. Weh, Mungkin dari Bunga, Bung. Emot dari bunga menyala. ada dari bunga Oke. menyala bangku. Mungkin kalau dari aku berarti kesimpulan paling singkat yang bisa aku tarik itu berarti ini ya, pengelolaan emosi, pengelolaan rasa itu tuh pengaruh dan dampaknya terhadap komunikasi itu of course tentu saja bakal jadi penting banget karena kan emang komunikasi itu ya salah satu ungkapan bagaimana cara kita mengungkapkan rasa itu kan. Jadi kalau rasa kita dari awal aja nggak dikelola dengan baik, ya begitu juga dengan komunikasinya itu. Kayak bener gak? Iya, bener banget. Makanya sebenarnya komunikasi kan gak sesimpel itu gitu. Jadi ada hal-hal yang harus kita perhatiin gitu. Bener banget, Bung. Oke, Teori ini seni gokil. dalam berbicara lah ya. Itu ada bukunya aku lupa tapi siapa yang mengungkapkan. Penulisnya tuh ada. Bener. Oke, thank you so much Dava. Kalau dari aku sih oke sih udah wave, udah enough gitu. Kalau dari Galang gimana? Oke. Udah cukup pembahasan. Mantap. Oke. Mungkin lanjut di Bunga. Oke, berarti lanjut ke Lanjut, aku Bunga. ya. By the way, mungkin aku pengen disclaimer dulu kalau tadi Galang sama Dava tuh penjelasan kayak oke, lengkap banget gitu. Ada sejarah-sejarahnya, lengkap detail gitu. Kalau aku tuh lebih yang kayak ngejelasinnya in general dan pakai bahasa diri aku sendiri kali ya. Aku izin mute Galang ya. Oke, thank you. Aku mute. Oke. Kok jadi flashback sama itu ya rapat yang aku tidak ingin menyebutkan. Oke. Jadi di sini aku bakal ngebahas salah satu teori dari interpersonal messages. Kita kalau ngeliat kata kunci dari interpersonal, inter itu kan kepada luar, personal. Berarti bagaimana cara kita tuh mengungkapkan pesan terhadap pihak-pihak luar selain diri kita sendiri. Karena kalau kita tuh intrapersonal, sedangkan ini interpersonal gitu. Dan ini salah satu teori yang pengen aku kemukakan, itu namanya adalah expectancy violations theory gitu. Aku bedah dulu atau aku breakdown dulu deh dari perkata artinya tuh apa aja sih biar kita tuh bisa dapet nalarnya tuh gimana. Ekspektansi itu tuh harapan. Violations itu pelanggaran. Teori ya teori. Jadi ini tuh teori yang ngebahas tentang bagaimana ternyata harapan-harapan atau ekspektasi kita ketika berkomunikasi dengan orang lain itu tuh dilanggar. Ternyata ada akibatnya, ternyata ada dampaknya. Tuh. Dan nanti aku bakal mendeskripsikan atau ngejelasin juga di kehidupan kita sehari-hari itu tuh bakal kayak gimana sih elaborasinya. Kita mulai dari yang paling sederhana. Jadi, expectancy violation theory itu adalah kurang lebih tuh suatu respon dapat dipengaruhi oleh jarak kedekatan seseorang gitu. Jadi, jarak kedekatan dalam konteks ini tuh bukan kayak, oh aku deket nih sama dia, hubungannya kita udah akrab gitu, kayak bukan gitu. Jadi, jarak dalam konteks di sini tuh lebih yang kayak ya jarak meternya gitu. Itu sesederhana itu, Dava, ada apa nih gini-gini? Oke. Jadi jarak dalam konteks ini tuh emang beneran meter, teman-teman. Ini sesimpel itu memang, nggak sesulit itu sih untuk dibayangin. Contohnya nih, kehidupan sehari-hari, aku kemarin di kelas praktikum retorika, itu duduknya hadap-hadapan banget sama Budian, dosen aku. Itu kan awkward kan? Jadi hadap-hadapannya tuh jaraknya terlalu deket gitu. Antara dia di meja dosen yang paling depan, terus aku di barisan paling depan juga, tapi masih yang kursi mahasiswanya gitu. Itu mempengaruhi bagaimana Budian dan aku berinteraksi. Nah, Budian itu kan kalau ngajar suka nunjuk-nunjuk kan. Nah, akhirnya dia lebih nunjuk mahasiswa yang jarak duduknya tuh lebih jauh daripada dia. Sedangkan aku yang di depan mata dia persis nggak pernah ditunjuk gitu. Nah, itu eh, salah satu contoh atau hal yang paling sederhana gitu. Oke, jadi kesimpulannya sih apa teman-teman? Jadi setiap orang itu tuh punya batasannya sendiri ketika berbicara gitu. Batasannya itu tuh mungkin
contohnya Galang itu tuh punya, oh kalau ngomong di jarak segini, oh udah mulai limit. Ah, kenapa selalu aku yang kena? Oke. Jadi kalau kita misalkan nih Galang lagi ngobrol sama orang, jarak 2 meter tuh kejauhan gitu. Tapi bagi aku jarak 2 meter tuh kedeketan gitu. Jadi beda persepsi dan itu tuh bisa mempengaruhi bagaimana cara kita berkomunikasi. Kalau gitu mungkin aku ngejelasinnya agak nge-rap dikit ya, mohon maaf izin sedikit. Nah, jadi contohnya tuh kalau ngomongnya terlalu deket, itu tuh bakal ya bisa mengurangi tujuan dari komunikasi itu tuh bakal berhasil gitu. Nah, itu tuh bakal mengurangi chance atau persentase agar tujuan dari komunikasi itu tuh bisa berhasil, teman-teman. Aku ulangi sekali lagi. Nah, ini ada hubungannya sama personal space gitu. Mungkin kalau Gen Z pasti udah sering dengar personal space atau ruang pribadi. Menurut Burgen yang mencetuskan ini, dia memang sangat amat cerdas ya teman-teman. Jadi personal space ini itu tuh ruang atau batasan yang tidak kasat mata gitu. Jadi non-verbal atau kalau bahasa sehari-harinya tuh body language lah. Itu sebenarnya nggak sehari-hari banget sih itu bahasa Inggris, tapi emang sering kan kita dengar yang mengelilingi seseorang untuk menciptakan jarak dengan orang lain atau lawan bicara gitu. Jadi tiap orang tuh kalau dibayangin kayak sebuah game itu kayak ada lingkaran yang melingkari orang tersebut dan lingkaran itu tuh batas-batas gitu. Tiap orang tuh ada lingkarannya masing-masing, ada yang kecil, ada yang besar. Dan apa aja sih faktor-faktor yang membentuk personal space ini? Di antaranya tuh ada juga dari entah itu culture atau budaya, contohnya Indonesia dan Jerman. Kalau Indonesia ini dia batasannya ini mungkin ini ya lumayan nggak seketat orang Jerman. Kalau orang Jerman kan senyum aja pasti kita kayak dianggap aneh gitu, apalagi kalau ngobrol jarak deket. Nah, kalau Indonesia justru sebaliknya, kita senyum malah wajib. Terus kalau ngobrol tuh nggak boleh jauh-jauh kayak lagi musuhan aja apa gimana gitu. Jadi dari budaya itu aja tuh udah beda gitu maknanya. Kemudian ada juga preferensi individu. Contohnya adalah aku sendiri. Aku ya memang warga Indonesia, warga negara Indonesia gitu. Tapi ya aku pribadi tuh bukan tipe orang yang mengikuti norma atau kultur sekitar banget. Jadi aku kalau ngobrol mungkin kayak personal space-nya bisa lebih ketat gitu daripada orang-orang. Atau mungkin aku bisa dikenal kurang senyum apa gimana gitu. Kan we never know. Tapi aku bukan berarti galak atau judes juga, aku cuma nggak peka aja orangnya gitu. Kemudian jarak itu tuh dapat menunjukkan kompromi teman-teman yang kita butuhkan untuk menghindari konflik dan sebagai bentuk dari privacy begitu. Jadi jarak itu tuh kita jangan menganggap jarak sebagai sesuatu yang kayak, oh iya aku sama dia ada jarak nih kita musuhan gitu. No, it's a big no gitu. Jadi justru jarak itu tuh kita gunain supaya kita tuh ada kayak semacam kepastian, biar kita tuh nggak ribut sama orang lain gitu. Nah itu tuh salah satu bentuk kompromi dan untuk apa ya, untuk menghindari sebuah konflik gitu. Kemudian dari yang tadi aku sudah jelaskan, ternyata ada value atau prinsip core kayak utama dari EVT atau expectancy violations theory tadi. Yang pertama ada ekspektasi atau harapan, yang kedua ada violation atau pelanggaran, yang ketiga ada valence, dan yang keempat ada communicator reward valence. Kalau ekspektasi atau harapan itu mungkin masih bisa mudah dipahami ya teman-teman. Jadi karena ekspektasi atau harapan itu kurang lebih kayak prediksi seseorang terkait apa yang bakal terjadi daripada apa yang mereka inginkan gitu. Jadi kita berharap nih, oh dia bakal kayak gini-gini gitu loh. Kemudian yang diproses tuh ada apa aja sih di harapan ini? Ada tentang konteks norma sosial, terus ada tentang relationship hubungan, terus ada juga karakteristik komunikasi. Mungkin kalau yang karakteristik komunikasi, kalau teman-teman masih bingung, itu tuh bisa kayak mencangkup entah itu jenis kelamin seseorang, gender, latar belakang, background, dan lain sebagainya gitu. Kemudian yang kedua tadi itu ada violations atau pelanggaran. Mungkin kalau yang violations ini nggak bakal aku jelasin detail banget, karena pasti teman-teman juga kayak udah paham ya udah melanggar gitu. Jadi melanggar tuh dalam konteks ini bukan melanggar yang kayak melanggar hukum kemudian dipenjara gitu, bukan. Tapi melanggar batasan seseorang gitu. Jadi mungkin ini nggak seribet yang teman-teman pikirin sih sebenarnya. Ini bisa sederhana juga dan simpelnya tuh contoh sehari-harinya tuh banyak loh ditemuin. Kemudian apa sih itu valence? Valence tuh kalau bahasa Inggris ya. Ini kalau aku eja VALENCE, valence gitu. Correct me if I'm wrong kalau aku nge-pronounce-nya ternyata salah ya. Jadi violations valence ini itu merajuk pada positif atau negatifnya makna atau harga yang kita kasih atas perilaku tidak terduga, tidak peduli siapa orang tersebut gitu. Jadi mau misalkan si Galang ini presiden kayak atau mungkin si Dava ini ketua DPR atau siapapun itu. Jadi ya tetap ada rajukan positif atau negatif, makna atau harga yang aku dapetin nih atau aku kasih atas perilaku nggak terduga entah itu Galang atau dari Dava. Misalkan Dava atau Galang tuh kayak melakukan sesuatu gitu. Dan aku kayak ya udah aku kan bisa ngasih makna atau value positif atau negatif gitu. Kemudian yang berikutnya ada communicator reward valence.
atau hasil dari proses mental kita terkait kerugian dan keuntungan si violation valence tadi. Jadi setelah si violation valence tadi ini terjadi, itu maka akan ada dampaknya gitu loh. Dampaknya ini kan bisa berupa communicator reward valence. Jadi hasilnya itu tuh setelah mental kita memproses apa yang terjadi, itu kan bakal ada hasilnya. Nah itulah yaitu hasil dari proses mental kita terkait kerugian dan keuntungan si violation valence tadi gitu. Ini ada beberapa teori, aku bakal ngejelasin in general aja ya. Yang pertama ada interaction adaptation theory. Jadi teori bagaimana cara kita tuh beradaptasi terhadap sebuah interaksi antara kita dan orang lain gitu. Nah ini tuh berisi analisis tentang gimana sih cara kita tuh menyesuaikan diri kalau ada perilaku orang lain yang nggak sesuai atau nggak keprediksi. Misalnya nih, aku kayak ngeledek si Dava gitu loh. Si Dava ini aku kira Dava tuh bakal marah, ternyata si Dava tuh malah ketawa gitu. Nah, gimana caranya aku menyesuaikan hal tersebut? Apakah aku ikut ketawa atau aku malah bingung? Nah, itu. Inilah interaction adaptation theory. Nah, ini tuh contohnya tuh terlalu kecil sebenarnya, cuman itu yang bikin mudah dipahami teman-teman. Nah itulah kalau belajar tuh. Nah itu ada juga interaction position. Jadi bagaimana sih cara kita tuh memposisikan diri dan menetapkan tujuan dari komunikasi itu sendiri. Intinya tuh kayak ya udah nge-planning dari komunikasi itu sendiri aja sih. Cara kita memposisikan interaksi tersebut. Namanya aja interaction position gitu. Nah faktor-faktornya tuh apa aja sih? Ada kebutuhan pribadi. Ya kita pengennya tuh apa gitu. Contohnya nih, aku berkomunikasi sama Galang gitu. Galang tolong nebeng bareng yuk makan di Eka Rasa apa gimana pulang bareng gitu. Kayak aku nggak ada Grab nih, Grabnya susah dicarinya. Nah itu kan butuh gitu. Nah itu kebutuhan pribadi. Kemudian yang kedua ada harapan. Terus yang ketiga ada keinginan gitu. Harapan aku apa sih? Harapan aku ya Galang mau gitu nebeng bareng. Terus keinginannya ya karena aku pengen hemat duit gitu kan. Kan ada banyak alasannya gitu. Nah, itu tuh dari dari interaction teori tadi itu tuh ternyata ada nih orang baru namanya tuh bukan Burgen tadi tapi Abraham Maslow yang dimana dia akhirnya membuat hierarki, yaitu yang pertama ada persyaratan, yang kedua ada ekspektasi, dan yang ketiga ada keinginan. Kalau dari aku sih kurang lebih begitu aja sih sebenarnya. Mungkin bahasanya sangat amat tidak formal, tapi menurutku justru semakin tidak formal semakin kita paham karena kita tuh memahami itu bukan dihafal tapi dipahami gitu. Sekian dari aku, Anissa Bunga Marani, NIM F1C023032 selesai. Mungkin kalau dari Galang atau Dava, Iya, kita tuh sampai lupa perkenalan loh teman-teman. Dua. Mungkin Kalau bisa tadi perkenalan Bunga, iya perkenalannya di akhir ya. Oke, di sini aku Nur Wahid ya, yang jelasin teori gue dengan ini. dan mungkin tadi belum sempat menjelaskan bahwasanya dari diri saya, nama Muhammad Ibrahim Wijaya dengan NIM F1C0230 tadi membahas mengenai interaksi simbolik. Iya, kita tanggepin yang Bunga ya. Walaupun ini waktunya tuh udah habis gitu loh. Gimana nih? oke. Apa Cuman nih? ini aja kali ya. Tadi yang aku tangkap tuh bahwa ternyata kita kalau komunikasi sama orang seluas itu ya, sekompleks itu ya, dengan ada jaraknya itu kita bisa tahu gitu bahwa orang itu jadi suka atau enggak. Bahkan aku pernah baca satu penjelasan bahwa intensitas kita di dalam jarak beberapa meter dan berbanding lurus dengan waktu kita pada saat itu tuh bisa timbul-timbul gitu loh Bung, kayak semisal gini, aku deket sama Galang nih di jarak 50 cm, terus dalam jangka waktu 2 jam itu bisa jadi rasa suka kayak gitu. Aduh, 1 menit lagi Lang. Oke. Oke, Ditutup berarti aja buat apa ya? Dava gitu kali ya. Keren, keren, keren. Nah, kalau dari Iya. Galang gimana? Tadi sempat bahas mengenai jarak yang sama Dava bahas, udah dibahas lengkap sama Dava, terus juga sempat menyinggung mengenai contoh kasus saya pribadi yang mengaitkan dengan saya. Tapi jujur Bung, pembahasanmu benar-benar bikin kita berdua paham. Dan kita tahu bahwasanya komunikasi yang kamu sampaikan itu ternyata tuh ya komunikasi itu emang seluas itu gitu loh. Ya, Antara seluas itu atau semembingungkan itu, yang mana nih? Waduh, waduh. Oke.
Oke. Ini udah last 1 minute. Waduh, tadi Oke. ini ya waktunya habis ya. Iya, kita bikin meeting baru, ternyata 40 menit tidak cukup untuk diskusi berbobot pikiran. Bener banget, bener banget. Dan tadi juga belum sempat kita tutup. Mungkin tadi diskusinya boleh dilanjut tuh, diskusi dari Galang tadi. Oke, gimana tadi Galang? Mungkin ada yang mau lebih dipanjangin lagi kah? Gimana Bunga? Jadi apakah tadi tanggapanmu ada yang perlu diperpanjang lagi kah? Kalau dari tanggapanku sendiri, ya segitu. Nggak perlu ada yang diperpanjang. Mungkin dari Dava ada yang diperpanjang. Ya, kalau dari aku ini kali ya. Mau terima kasih nih buat Galang sama Bunga tadi. Terutama Bunga nih yang terakhir ngejelasin. Dan menurutku dari segi penjelasan lengkap banget. Kenapa ya? Karena kamu berhasil untuk ini loh Bung, elaborasi dengan kejadian kita sehari-hari gitu. Apalagi yang masalah pas di kelas itu loh, relate banget kalau kita lagi duduk di depan biasanya punya sense of belonging yang beda gitu dengan di sini kayak ada sebuah ikatan-ikatan yang beda. Kalau komunikasinya lebih dekat, iya lebih sampai, cuman kadang semakin dekat agak ada rasa nggak enaknya gitu karena ada relation itu ada jarak dan Begitulah, keren itu. Iya, tapi bukan berarti kalau nggak tunjuk duduknya langsung depan banget ya. Kayak bukan gitu maksudku. Intinya tuh kalau emang kita terlalu deket bisa jadi kita kayak malah sungkan, kayak seolah-olah ada jarak. Itu kayak kebalikan gitu kan. Kalau semakin deket malah seolah-olah ada jarak, tapi kalau semakin jauh seolah-olah kayak nggak ada jarak. iya ya dan sebenarnya nggak cuma terjadi di kelas gak sih kayak misal kita lagi di ini loh lagi di luar nih kita ketemu sama orang yang lebih tua gitu ya kan kita nggak mungkin ngobrolnya dari jarak jauh terus teriakan gitu kan pasti agak sedikit dekat tapi nggak deket banget juga gitu ya tahu batasannya lah dan batasannya sebenarnya nggak tertulis tapi kita tuh tahu melalui etika gitu walaupun sebenarnya etika nggak sesederhana itu sih. Wait, bener itu kawan. Etika tidak sesederhana itu. Pedas, abangku. Das. Oke. Apalagi ya mungkin. Ini deh, aku mau mulai apa menanggapi diskusi kita secara keseluruhan pada hari ini gitu. Kayak mulai dari Dava tadi jujur ya. Tadi kan Dava ngebahas yang soal bukan Dava, Galang. Galang kan ngebahas soal simbolik interactionism itu kan. Nah, aku tuh emang ngerasa relate banget sih sama apa yang dijelasin sama Galang tadi gitu. Karena memang setiap interaksi yang kita lakuin sama orang lain itu kan kayak ada makna-makna dan simbol-simbolnya juga. Jadi memang ada apa ya kayak pengaruh-pengaruh gitu dari simbol-simbol tersebut. Dan kalau dari Dava memang kayak terkait rasa kan. Rasa sih highlight keyword yang aku paling tangkap gitu dari penjelasannya Dava tadi. Memang intinya komunikasi itu kan bagaimana cara kita mendeliver atau menyampaikan rasa kan yang kita kasih ke orang lain. Ibaratnya kalau sumber atau rasanya aja itu mungkin tidak terkendali ya. Jadi memang sebelum berkomunikasi alangkah baiknya emosinya itu memang stable gitu, stabil terlebih dahulu. Mungkin kalau dari penjelasan aku sendiri, aku memang mengelaborasi atau mengkaitkan teori-teori tersebut dengan contoh-contoh paling sederhana ya. Cuman kalau emang kita mau ngelihat dari contoh-contoh yang lebih sulitnya, itu mungkin anggaplah ada dosen gitu. Dosen ini ketemu sama 2 orang. Yang satu ini tuh muridnya anggap aja namanya tuh A. Si A ini minta tolong, Pak, tolong ya datang ke pertandingan turnamen futsal saya gitu. Tapi dia ngomongnya jarak jauhnya tuh jarak jauh banget gitu. Ngomongnya mungkin dari ujung lorong ke ujung lorong. Tapi kalau yang satunya lagi murid si B, dia tuh minta tolong kayak, Pak makan ke kantin bareng yuk. Tapi jaraknya deket ya. Of course yang paling diterima ya yang lebih deket gitu. Jadi ada kayak semacam boundaries yang per orang tuh bisa beda-beda. Boundaries yang gak menembak dalam berkomunikasi kita harus pinter-pinter membaca bahwa masing-masing orang tersebut itu juga. Kalau dari aku itu aja sih. Wow, thank you Bunga. Dari Galang sebagai closing nih Lang tadi dari Bunga udah ngelaborasiin semua
gagasan-gagasan kita. Kalau dari kamu gimana nih, Lang? Waduh, kalau dari aku sendiri sih ya, dari penjelasan Dava yang pertama membahas mengenai hmm, cerita-cerita yang bisa kita ceritain, cerita yang nggak bisa kita ceritain, yang aku tangkap ya mengenai apa yang rasa kita terima gitu loh, sama dengan Bunga apa yang Bunga sampaikan. Terus kalau Bunga sendiri bener-bener kompleks dan Bunga itu ngasih sebuah contoh yang relate sama keadaan kita sekarang gitu loh. Jadi sesimpel itu kamu, sumpah, yang kamu sampaikan itu benar-benar bisa kita bahas, kita pahami itu secara gampang gitu loh. Dan menurutku ya itu sih poin-poin yang aku dapat. Ya pemahaman kalian semua enak buat didengerin. Oke, mungkin terakhir dari aku kali ya, merangkum semua gagasan dari teman-teman. Dari dari Galang dulu kali yang tadi menjelaskan teori yang pertama. Yang aku tangkap dari Galang ini tadi ngejelasinnya benar-benar lengkap. Itu yang aku highlight, yang benar-benar lengkap. Dan memang penting ya bahwa dalam komunikasi ini kita tahu kita nggak cuman sekedar nyampein pesan, tapi kita di dalam pesan itu ada makna yang mau kita utarakan, ada makna yang mau kita sampaikan agar orang itu paham sebenarnya apa yang terjadi. Dan makna itu kan nggak harus kita jelaskan ya. Dan orang pun harus tahu simbol-simbol apa sih yang kita eh, tunjukkan kepada mereka gitu. Misal kayak simbol-simbol yang berhubungan dengan semiotika itu bisa masuk ke dalam teorinya Galang. Dan makasih Galang tadi udah ngasih pemahaman ke kita soal makna dan juga simbol dari komunikasi itu sendiri. Terus kalau untuk Bunga, contoh-contoh yang dikasih sama Bunga teori tiga ini sebenarnya teorinya cukup ini ya, cukup kompleks buat dibahas gitu. Tapi Bunga ini berhasil untuk mengemas itu semua menjadi yang sangat-sangat sederhana dan mudah dipahami untuk kita. Bahwa pelanggaran-pelanggaran apa ya, batas-batas tuh sebenarnya nggak tertulis, tapi kita tuh paham. Nah, dari mana kita pahamnya itu? Ya dari cara kita berkomunikasi sehari-hari gitu. Ada batasan-batasan yang kita tahu tanpa harus diberitahu gitu. Dan gimana caranya kita tahu batasan itu? Ya udah, dengan kita coba untuk berkomunikasi dengan pada umumnya gitu. Dan apa yang tadi dicontohkan pun benar ya oleh Bunga gitu. Terus dari aku pribadi, dari teoriku, bahwa tadi ada yang ketinggalan dari teman-teman, bahwa sebenarnya komunikasi kita itu membentuk dunia sosial kita gitu. Jadi kalau kitanya baik ke orang, kitanya komunikasi baik ke orang, maka orang akan terbuka dengan kita. Kalau kita komunikasi sama orangnya tertutup, ya masa orang mau terbuka? Orang pun bakal punya sebuah batasan dan juga benteng yang bakal membatasi kita gitu. Dan semisal kita berteman baik dengan orang, insya Allah kita akan punya teman baik juga. Kalau kita jahat sama orang, kita juga bakal ada musuh. Karena ada pepatah bilang ya, ada pepatah bilang, ini pepatah aja bilang, kalau nyari musuh itu gampang. Tapi kalau nyari teman, nyari sahabat, itu yang paling susah. Gitu. Pedas abangku. Das, bangku. Gimana nih, gimana? Jadi sudah selesai ya Oke. kita ya? Atau mau ada yang mau ditambahkan? Ya. Harusnya sih udah ya mungkin. Karena kan Cukup ya, emang Mbak? udah dijelasin juga. Iya, udah dijelasin kan teori-teorinya, terus tanggapannya juga udah, perkenalan juga udah. Toh nanti kan videonya tuh bakal dikasih dengan caption di submit LD itu juga kan. Yap, betul. Oke deh, baik. Mungkin sekian dari kelompok kami. Ini ada closing juga nggak ya? Ada kali closing ya. Terima kasih. Kenapa emot gini mas sih? Boleh ditahan, kita foto dulu kali ya kayak gini. Tahan teman-teman. Ya, 1, 2, 1, udah. Udah. Oke, thank you. Makasih. Kita tutup ya. Kayak emot kucing gitu. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.